Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Safira Madani dari Prodi TKSD di UNU Blitar cabang Sidogiri. Di sini saya akan presentasikan di mata kuliah Pancasila, di mana membahas tentang sejarah bangsa Indonesia. Langsung saja ke poinnya. Yang pertama yaitu masa awal yaitu masa perlawanan sebelum 1900-an. Yang pertama yaitu kerajaan-kerajaan Nusantara, di mana Indonesia sebelum penjajahan memiliki kerajaan-kerajaan yang sangat besar seperti Sriwijaya, Mataram yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar. Kedua yaitu perlawanan terhadap VOC, di mana kedatangan VOC ini memicu perlawanan di setiap daerah. Perlawanan sporadis di berbagai daerah. Apa itu sporadis? Sporadis adalah secara acak atau tidak beraturan. Contohnya perlawanan dari Sultan Agung dari Mataram, terus Sultan Hasanuddin dari Goa. Seperti itu ya. Masa pergerakan nasional 1900 sampai dengan 1942. Yang pertama yaitu kebangkitan kesadaran nasional, di mana awal abad ke-20 ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi nasional seperti Budi Utomo di 1986. Seperti Budi Utomo di 1908. Serikat Islam 1912, Serikat Islam di 1912, dan Indiska Party di 1912. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pendidikan dan juga ekonomi rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu ada di peran pemuda. Di peran pemuda ini yaitu Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada bulan ini di bulan Oktober, tepatnya di tanggal Hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 2025 ini. Nah, Sumpah Pemuda di 1928 menjadi tonggak penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Ikrar ini menegaskan bahwa persatuan dan kesatuan semangat bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu organisasi politik, di mana munculnya anggota-anggota politik, di mana munculnya partai-partai politik seperti Partai Nasional yang dipimpin oleh Soekarno yang memperkuat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Masa penduduk Jepang di tahun 1942 sampai 1945. Babak baru menuju kemerdekaan. Propaganda Jepang. Jepang memanfaatkan sistem anti Belanda untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Mereka menjanjikan kemerdekaan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk kepentingan perang Jepang. Babak baru menuju kemerdekaan itu ada berbagai macam. Yang pertama, propaganda Jepang. Jepang memanfaatkan sistem anti Belanda untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Padahal tujuan utama Jepang memanfaatkan sistem anti Belanda itu bukan untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia, tapi untuk kepentingan perang Jepang sendiri. Yang kedua, memanfaatkan organisasi. Jepang mendirikan organisasi-organisasi seperti Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dan Heiho untuk memobilisasi rakyat Indonesia. Organisasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin nasional untuk mempersiapkan kemerdekaan. Yang kedua, memanfaatkan organisasi seperti organisasi Pusat Tenaga Rakyat dan Heiho untuk memobilisasikan rakyat Indonesia. Kemudian organisasi ini dimanfaatkan oleh pemimpin nasional untuk mempersiapkan kemerdekaan. Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949. Mempertahankan kemerdekaan dengan darah dan diplomasi. Yang pertama, pertempuran heroik. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan sengit di berbagai daerah seperti pertempuran di Surabaya, Panggalan Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area. Dan yang kedua, agresi militer Belanda. Belanda melancarkan dua militer
besar pada tahun 1947 dan 1948 untuk merebut kembali wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, perang gerilya. Di bawah pimpinan Jenderal Sudirman, TNI dan rakyat Indonesia melancarkan perang gerilya yang menyulitkan posisi Belanda. Tokoh kunci kemerdekaan, para arsitek dan tokoh perjuangan bangsa. Di antaranya yang pertama yaitu ada di presiden kita yang pertama, Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno, di mana menjadi proklamator dan juga presiden pertama serta menjadi orator ulung yang bisa membangkitkan semangat massa. Apa itu orator ulung? Yaitu pembicara publik yang sudah fasih, yang sudah ahli dalam bidangnya, itu adalah orator ulung. Nah, di mana Bapak Soekarno ini menjadi tokoh pertama di perjuangan bangsa Indonesia ini. Untuk yang kedua yaitu ada di Bapak Muhammad Hatta, di mana Bapak Muhammad Hatta ini menjadi proklamator juga dan juga wakil presiden dari presiden kita yang pertama yaitu Soekarno, pemikir dan juga diplomat, yaitu sebagai wakil Bapak Soekarno, presiden kita yang pertama. Dan Bapak Muhammad Hatta ini dijuluki dengan Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga di tokoh ini yaitu ada di Bapak Jenderal Sudirman sebagai representasi ketangguhan semangat TNI. Representasi yaitu adalah sebagai wakil atau perwakilan, di mana jika tokoh utama, di mana presiden kita atau wakil presiden kita tidak bisa, maka akan diwakilkan dengan Jenderal Sudirman ini. Selain itu, Jenderal Sudirman juga menjadi Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Pertama ini tidak Panglima tertinggi Tentara Nasional. Selain itu, Jenderal Sudirman juga menjadi Panglima tertinggi TNI, dan beliau ini tidak pernah menyerah meskipun sakit. Pembacaan teks proklamasi pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dengan didampingi Hatta membacakan teks. Kemudian kita beralih ke Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati itu ibu pemimpin negara pertama. Ibu Fatmawati itu bisa dibilang perempuan pahlawan pertama di Indonesia. Penjahit sangsaka merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mengisi kemerdekaan itu tugas bersama. Yang pertama, kemerdekaan adalah jembatan emas. Menurut Soekarno, kemerdekaan adalah jembatan emas yang akan menuntun pada masyarakat yang adil dan makmur, bukan tujuan akhir. Jadi, menurut Bapak Presiden Soekarno, kemerdekaan itu jembatan emas yang menuntun rakyat Indonesia menuju rakyat yang lebih adil dan makmur, bukan tujuan akhir. Kemudian, warisan nilai-nilai juang. Kekuatan terbesar kita adalah persatuan, pengorbanan, kegigihan, dan cinta tanah air. Dan cinta tanah air yang diwariskan para pahlawan kepada kita. Warisan nilai-nilai juang itu, Indonesia memiliki sifat yang bersatu, yang berkorban juga, kemudian yang gigih dan cinta pada tanah airnya. Dan tugas generasi penerus. Sebagai generasi muda, sudah menjadi tugas wajib untuk bekerja keras di sekolah, memberikan kontribusi yang dibangun bagi masyarakat,
menegakkan persatuan dan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin global. Nah, tugas generasi penerus atau bagi anak-anak muda yang masih sekolah itu untuk lebih giat lagi belajar, kemudian kontribusi bagi rakyat sekitar. Demikian presentasi dari